Shalom, damai di hati, saudara-saudara jemaat Tuhan. Jumpa lagi bersama channel YouTube Markuria Bukit Kasih dan Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 19 sampai 25 Januari 2020. Dengan bahan bacaan dari kitab Perjanjian Lama, Ulangan 30 ayat 11 sampai 20. Tema mingguan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau mau keturunan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dimuliakanlah namamu, ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau yang boleh menuntun kami dalam kehidupan di tahun yang baru, tahun 2025. Kiranya lewat firman-Mu kami boleh lebih mengenal, mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan. Saat ini lewat menjabarkan trilogi pembangunan jemaat yang akan diperdengarkan dan menjadi perenungan di minggu yang berjalan. Biarlah senantiasa dalam tuntunan kasih Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dalam urapan-Mu yang kudus dan diberi hikmat dan pengertian agar benar-benar kami boleh melakukan kehendak-Mu Bapa di surga. Inilah kami, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dalam kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal yang 30 ayat 11 sampai ayatnya yang 20, yang lembaga Alkitab memberi judul kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengarkan, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu
mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam menjabarkan teologi pembangunan jemaat, tema bulanan kedatangan Yesus Kristus memberi harapan baru, dan tema mingguan pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Alasan pemilihan tema, kita berada di tahun baru, tahun rahmat Tuhan, seperti berada di suasana dan era baru. Era baru selalu diikuti dengan harapan yang lebih baik, kiranya menjadi kenyataan. Entah dalam hidup pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat, kendati tahun yang baru di dunia kita sementara akan menjalaninya, menawarkan hal-hal yang mungkin membuat kita tertarik untuk menjadi bagian dalam hidup. Mungkin tawaran itu adalah hal yang menjanjikan masa depan yang indah dan terjawabnya kerinduan kita selama ini. Namun di pihak lain, mungkin juga tawaran-tawaran itu adalah tawaran yang awalnya kelihatan indah, namun akhirnya akan menjuruskan kita pada kenyataan yang mengecewakan atau bahkan membingungkan. Sebagai orang percaya, sesungguhnya kita berada dalam realitas kenyataan yang menyediakan berbagai tawaran yang menuntun kita bijaksana menentukan pilihan. Pilihan yang tepat akan mengantar kita menuju pada kehidupan yang sesungguhnya. Tapi pilihan yang salah akan menyesatkan. Oleh karena itu, di minggu berjalan ini, perenungan kita akan dituntun oleh tema pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Pembahasan tematis, kitab Ulangan dalam bahasa Ibrani disebut Ele Hadebarim atau inilah perkataan. Nama kitab ini diambil dari kata-kata pertama kitab ini dalam bahasa Ibrani. Kitab ini memberi penekanan yang sangat penting terhadap Yerusalem sebagai pusat peribadatan atau pusat kudus Israel. Sementara itu juga diberi penegasan bahwa hanya ada satu tempat kudus yang dipilih Allah, yaitu Bait Allah di Yerusalem, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yahweh. Teks Alkitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 20 berisikan bagian dari pidato Musa yang disampaikannya kepada orang Israel manakala umat Tuhan akan memasuki tanah Kanaan. Israel akan memulaikan babak baru dalam hidup mereka setelah perbudakan di Mesir dan mengembara di padang gurun. Suatu kehidupan yang tentu berbeda dari keadaan sebelumnya. Sekarang Musa mengingatkan kembali bahwa perintah atau firman yang menjadi penuntun hidup sebagai umat Tuhan bukan lagi hendak dicari di mana-mana atau di tempat lain, tetapi sesungguhnya sangat dekat dengan mereka. Sangat dekat artinya firman Tuhan itu memang dekat dengan umat Tuhan, sebab selalu dibacakan dan diingatkan dalam setiap perayaan hari raya umat. Di dalam mulut berarti firman itu selalu dibacakan dan dihafalkan, serta di dalam hati berarti selalu diingat karena menjadi bahan hafalan secara terus-menerus. Oleh karena itu, Musa memperhadapkan kepada mereka suatu keadaan yang dapat mereka pilih
sebagai umat Tuhan. Tatkala kehidupan mereka hendak menduduki tanah perjanjian itu, kehidupan dan keberuntungan, baik atau kematian dan kecelakaan, itulah yang menjadi pilihan mereka sebagai umat Tuhan yang akan menduduki tanah perjanjian. Menarik bahwa di antara pilihan-pilihan yang mempunyai konsekuensi itu, Musa memberikan tawaran sekaligus nasihat agar memilih mengasihi Tuhan Allah. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya mereka hidup. Hidup yang dimaksud adalah keadaan kehidupan yang utuh dan terpuaskan dalam persekutuan dengan Tuhan. Bahkan hidup yang dipilih oleh karena taat dan setia kepada Tuhan Allah akan berakibat pada keturunan yang bertambah banyak. Bertambah banyak keturunan adalah tanda atau simbol berkat dalam dunia perjanjian lama dan mewarisi tempat atau negeri yang diberikan Tuhan Allah. Sebaliknya, apabila umat Tuhan menyembah Allah lain dan beribadah kepadanya, maka konsekuensi yang akan mereka alami adalah kebinasaan. Dan tidak akan lanjut umur sebagai tanda tidak menikmati kehidupan yang diberkati. Bandingkan dengan hidup dan bertambah banyak dalam ayat 16, lalu Musa sekali lagi mengulang apa yang ia perhadapkan kepada umat Tuhan untuk dipilih atau dijalani, yaitu kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk, sambil memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Dalam dunia Asia Barat daya kuno, langit dan bumi dianggap mempunyai kuasa ilahi, sehingga sering dijadikan sebagai saksi. Namun dalam kehidupan Israel, langit dan bumi itu bukanlah sebagai dewa-dewa, tetapi sebagai ciptaan. Musa menegaskan kepada umat Israel, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Memilih kehidupan berarti Israel akan merasakan berkat di tanah yang diberikan Tuhan Allah, sebagaimana janjinya sejak dari bapa-bapa leluhur Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Juga umat akan hidup dan lanjut umur apabila mereka mengasihi Allah, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Makna dan implikasi firman. Pertama, tahun yang baru ibarat fase dan era baru yang akan dijalani lagi oleh kita sebagai orang percaya. Pasti diperharapkan dengan pilihan-pilihan hidup. Disadari pula bahwa setiap pilihan pasti mempunyai konsekuensi. Sebagaimana orang Israel yang masuk dan menduduki tanah perjanjian, diingatkan Musa untuk memilih kehidupan dengan jalan mengasihi Tuhan Allah, mendengar perintahnya dan berpaut kepadanya. Maka umat akan menikmati berkat di tanah perjanjian itu. Demikian pula kita menjalani hidup di tahun yang baru ini agar memiliki kehidupan yang setia kepada Tuhan Allah. Yang kedua, situasi dan kondisi apapun, hidup yang kita jalani, hidup kita ada dalam pilihan berkat atau kutuk. Orang percaya diingatkan bahwa dalam keadaan apapun kita dan anak-anak kita harus hidup setia dan mendengarkan perintah Tuhan. Bukanlah sebuah pilihan, tetapi harus menjadi ciri utama dalam hidup kita. Mengasihi Tuhan Allah, mendengar suaranya dan berpaut kepadanya adalah tuntutan hidup orang percaya. Sehingga hidup dan berkat senantiasa menjadi milik kita dan keturunan kita. Yang ketiga, keadaan baik ataupun kemakmuran yang dialami dalam hidup orang percaya berpotensi untuk hidup meninggalkan Tuhan Allah dan tidak lagi mengasihi Dia. Firman Tuhan bacaan kita ini mengingatkan agar kita tidak akan berpaling kepada Allah lain, dimanapun dan dalam keadaan apapun yang dialami kita dan keluarga, kiranya tetap
mengasihi Tuhan Allah. Demikianlah untuk menjabarkan teologi pembangunan jemaat saat ini, kiranya boleh menjadi bekal untuk perenungan di sepanjang hidup. Dan Yesus memberkati. Mari kita satu. Terima kasih ya Allah Bapa untuk penyertaan-Mu, waktu kesempatan bagi kami dalam pelayanan firman dan di dalam menjabarkan di pembangunan jemaat. Kiranya boleh menjadi berkat bagi seluruh pendengar channel YouTube Marturia Gemim Mutiasi. Berberkati untuk pelayanan ini dan kiranya seluruh pendengar boleh mendapat bagian dalam sukacita dan damai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.